Kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu, tanggal 23 April 2025. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami bersyukur kami terus diteguhkan dalam iman kepada Kristus untuk senantiasa menjalani kehidupan ini, dan firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk memahami dengan benar dan kami berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun, bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Tema renungan kita ialah saksi pertama kebangkitan Kristus. Dalam bahasa Toraja dikatakan, kita mola mendadi sabi kamali membangunanna Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang tentu menginginkan kebenaran diungkapkan dalam setiap persoalan, berita, dan atau penyampaian informasi lainnya. Karena itulah, peran saksi dan isi kesaksian terkadang menjadi salah satu yang sangat diperlukan dan menentukan. Tetapi kita juga sering mendengar bahwa seringkali dalam memutuskan kebenaran sebuah kesaksian sangat bergantung pada siapa yang berbicara, status sosial, pengaruh, kekuasaan, kekayaan, dan lain sejenisnya. Saudara-saudara, satu sisi yang berbeda dan menarik dari isi firman Tuhan pada saat ini adalah tentang para saksi pertama kebangkitan Kristus, yakni para perempuan. Oleh perkenan Tuhan, mereka menjadi orang-orang pertama yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan Kristus. Hal ini bertolak belakang dengan budaya Yahudi pada zaman itu, di mana perempuan seringkali tidak diakui sebagai saksi dalam pengadilan. Demikian juga dalam aspek-aspek sosial lainnya. Perempuan tidak mendapat tempat sebagaimana kaum laki-laki. Perempuan, apalagi yang sudah menjadi janda, selalu menjadi simbol kelemahan manusia. Namun, narasi Injil Lukas menempatkan perempuan
sebagai saksi pertama dan utama kebangkitan Yesus. Sejalan dengan perhatian Yesus pada kaum yang seringkali dianggap rendah dan terpinggirkan. Peristiwa Paskah adalah milik dan untuk semua orang, tanpa memandang status sosial. Di tengah kecenderungan manusia untuk mengkotak-kotakkan sesamanya, momen Paskah selalu mengundang semua orang untuk merasakan sukacita kemenangan Yesus atas maut, termasuk mengundang orang-orang yang dianggap lemah dan dianggap tidak penting oleh sesamanya. Jika hidup kita terarah kepada Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu, maka kita semua dapat menjadi saksi-saksi utama Paskah. Kita tidak perlu merasa rendah diri, sekalipun kita tetap harus selalu rendah hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bergegas untuk membagikan kesaksian tersebut di sepanjang hidup kita. Gereja berdiri di atas kesaksian orang-orang percaya tentang Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut. Bahkan, kesaksian merupakan panggilan hidup beriman, marturia. Siapapun kita dan apapun latar belakang kita, jadilah saksi-saksi Kristus yang setia dan penuh semangat. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu. Kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami juga sadar akan dosa-dosa kami. Namun kami bersyukur oleh kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Kami pun dilayakkan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami diutus. Diberkatilah kami oleh firman-Mu, dituntunlah kami dengan semangat iman dan dengan penuh kesetiaan menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehadiran kami, baik itu di tengah keluarga, jemaat, masyarakat, bahkan di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Diberkatilah kami semua dengan hikmat pengertian Allah, agar kami sungguh-sungguh mampu mengerjakan tanggung jawab dan peran kami dengan baik. Kami percaya apa yang dikerjakan dalam kesetiaan kepada Tuhan akan senantiasa berbuah baik dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah dan topanglah anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan dan di masa muda mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, sukses di dalam Tuhan. Orang tua kami di masa tua mereka, Engkaulah penjaga yang setia, menopang dan melindungi mereka dalam segala keberadaan, mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau sumber kekuatan dan kelegaan dalam berbagai kemelut hidup yang harus dialami, baik itu lewat sakit penyakit, dalam duka cita, ataupun juga dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Tuhan, pulihkanlah keadaan saudara-saudara kami, sahabat renungan harian yang bergumul karena berbagai hal. Kami juga terus berdoa, kiranya Engkaulah yang akan senantiasa memberkati bangsa kami, menopang pemimpin-pemimpin kami, bahkan gereja Tuhan, dalam menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, mengemban amanah dari Tuhan. Kami pun bersyukur, bersukacita dengan saudara-saudara kami yang menikmati mengalami pertambahan usia. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan Tuhan terus berkati untuk senantiasa mampu bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah setia dan penuh semangat menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus berkati.